Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya, yaitu nikmat sehat, walafiat, nikmat panjang umur. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita sebagai umatnya insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya Widat Muhammad Khairi dari Prodi Manajemen Dakwah Universitas PTIQ Jakarta akan membahas tentang ayat pertama dan terakhir Al-Quran. Next. Ayat yang pertama, seperti yang kita ketahui bersama, mungkin banyak orang yang sudah belajar di sekolah-sekolah lain juga. Ayat yang pertama turun itu adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia mengajarkan, bacalah, dan yang mengajar manusia dengan pena. Tuhanmu lah yang maha mulia. Manusia apa yang tidak diketahuinya. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Next. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ayat terakhir turun dalam Al-Quran. Mungkin beberapa orang banyak lah yang sudah belajar kalau ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran itu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Oke. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sub'u illa ma dakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Oke, ini adalah arti dari Quran surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik pada hari ini. Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Next. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ayat Al-Quran yang turun secara tematik.
Yang pertama itu ada di Quran surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman yadurra ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Next. Oke. Ini adalah arti dari Quran surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor. Binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Next. Oke, selanjutnya ada di Quran surat An-Nahl ayat 115 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu makan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi barang siapa yang terpaksa makannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Next. Kemudian ada di Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa pula memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Oke, next. Oke, ini adalah manfaat dari mempelajari ayat pertama dan ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran. Yang pertama itu menjelaskan perhatian yang diperoleh Al-Quran guna menjaganya dan menentukan ayat-ayatnya. Mengetahui rahasia perundang-undangan Islam menurut sejarah sumbernya yang pokok. Membedakan yang nasikh dan manusia. Dan tadi setelah kita pelajarin, mungkin makna dari artinya itu kita sebagai umat muslim harus tetap menjalankan perintah Allah, yaitu dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Contohnya dalam ayat tadi kayak makan daging babi, bangkai, dan lain sebagainya, itu sangat amat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim untuk tetap menghindari makanan-makanan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.